違うんだ。Punten, Mamang. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。Yo semua, di video ini kita akan membahas manga Shikakumon no Saikyo Kenja. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jika video ini dapat menghibur atau mengurangi rasa penasaran kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Cerita kembali seminggu kemudian, setelah Matias dan partinya selesai melakukan pelatihan, hari yang dinanti telah tiba, sihir penghalang untuk melindungi kerajaan pun diaktifkan. Dengan ini kepala sekolah, memerintahkan untuk semua saling bekerja sama, dan tetap saling waspada. Gak lama kemudian, datang seorang dari kelompok komunikasi, melapor kepada Matias, ada keanehan sihir yang dideteksi, dari alat vendor nomor 25 dan nomor 26. Matias pun melihat peta, dan mengetahui posisinya di hutan bagian barat, sedangkan Matias terlihat tertarik, karena dari hasil data yang sudah diberi, Matias menduga mereka kedatangan iblis. Alma dan Luri pun sempat mengira, kalau informasi pergerakan mereka telah bocor, untuk memasang pelindung kerajaan. Tapi Matias mengatakan kalau itu tidak benar, dilihat dari data yang diterima oleh Matias, para iblis ini datang tak diundang, pulang tak diantar. Matias juga berpikir jika Matias pergi, dia akan membunuhnya dalam sekejap mata, sayangnya Matias nggak bisa meninggalkan tempat pembangunan itu. Makanya di sini Matias meminta Alma dan Luri, untuk mengalahkan iblis itu. Awalnya Alma dan Luri menerimanya, tapi gak jadi. Alma dan Luri sempat protes, apakah cuma mereka berdua yang pergi. Tapi Matias menyuruh mereka tenang, dan mengatakan mereka pasti bakalan menang, karena sihir yang direspon oleh alat deteksi itu, mungkin adalah sebuah gerbang neraka, yang bisa membuat iblis bisa bepergian dengan cepat, tapi meski begitu, mereka akan butuh waktu 30 menit untuk sampai di sana. Lalu Alma pun berkata, lalu setelah 30 menit akan muncul iblis. Tapi Matias menyuruhnya santai, karena menurut Matias, ini bukan invasi iblis skala besar. Matias pun mengatakan strateginya, saat Alma dan Luri sampai di tempat, mereka akan melihat sebuah gerbang sihir, nah 5 detik sebelum kemunculan iblis, sihir itu akan meningkat, disitulah Alma harus menembak iblis sebanyak yang dia mau. Lalu Matias juga menyuruh Luri, untuk membuatkan panah terbaik Alma dari besi, untuk sihir encan, Matias menyuruh Luri untuk memutuskannya sendiri. Karena selama ini Luri hanya membuat encan, berdasarkan gulungan yang diberi oleh Matias, jadi Matias meminta Luri untuk memutuskannya sendiri di pertarungan yang sesungguhnya. Awalnya Alma dan Luri ingin komplain, tapi karena Matias berkata semua akan baik-baik saja, mengingat latihan dan semua yang telah dia ajarkan selama ini, Alma dan Luri pun seakan tersipu malu, atas pujian Matias. Mereka pun segera berangkat, setelah menerima dorongan mental dari Matias. Sedangkan Matias berterima kasih kepada Tuan Iblis, karena telah memberinya latihan, Matias berkata tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan iblis. Sementara Alma dan Luri sudah sampai di tempat tujuan, mereka melihat gerbang neraka yang dimaksud Matias, tapi di sisi tim komunikasi, malah terasa minder, mengetahui fisiknya nggak sebanding dengan Alma dan Luri. Karena masih tersisa sedikit waktu, Alma dan Luri melakukan persiapan, sedangkan lagi-lagi tim komunikasi ini, merasa takjub lihat Alma dan Luri pakai rune sihir sendiri, serta memakai sihir encan. Gak lama kemudian, Luri merasa kedatangan iblisnya, dan dari lubang neraka muncul satu iblis. Alma langsung menembakkan panahnya, menembus jantung iblis. Sedangkan tim komunikasi, lagi-lagi bengong, setelah melihat Alma mengakhiri iblis, hanya dengan satu serangan. Iblis berikutnya kemudian keluar, Alma langsung nembakin panahnya lagi. Tapi sayang meleset, Luri pun langsung lompat mendekati iblis, lalu menebas lehernya. Tapi nggak lama kemudian, gerbang nerakanya menghilang, Alma dan Luri pun terlihat senang. Sedangkan di sisi tim komunikasi yang lagi bengong, Alma bertanya, apakah dia baik-baik saja, dia malah berkata banyak urusan sebagai tim komunikasi, lalu langsung kabur secepat kilat. Dan tiba-tiba, Alma merasakan sihir yang sangat kuat, berada dari arah kerajaan, mereka pun memutuskan untuk segera kembali. Singkat cerita,
Alma dan Luri telah tiba kepada Matias, lalu Matias memuji kerja bagus mereka. Matias juga mengatakan mereka telah datang. Nah, jadi karena ini adalah perjalanan yang jauh dengan sihir, maka akan memerlukan pengorbanan, dan para iblis mengorbankan yang lemah. Matias sudah mengira kemunculan iblis ini, tepat akan berada di atas akademi kedua nanti, jadi sementara proses pembuatan pelindung masih kurang waktu sedikit lagi, Matias menyuruh Alma dan Luri mengulur waktu terlebih dulu. Matias juga memberi Luri sketsa rune sihir baru, mereka pun segera bergegas menuju area. Setibanya di area, kepala akademi menunjukkan batu sihir yang sudah disiapkan oleh Matias, batunya terlalu banyak untuk jaga-jaga jika Luri sampai gagal. Luri pun langsung membuat mantra encan itu, untuk dipakai di panah Alma, sedangkan gak lama kemudian, iblis itu sudah mulai muncul dari atap akademi. Iblis ini langsung mepancarkan serangan sihirnya, tepat kepada para siswa berada, asap tebal bekas ledakan pun menyelimuti area sekitar. Sedangkan di sisi iblis, sudah sangat yakin kalau para murid itu sudah terbunuh, tapi tiba-tiba, setelah asap menghilang, terlihat lingkaran sihir pertahanan. Para murid kelas kedua pun langsung memberi serangan balasan, tapi karena jaraknya terlalu jauh, sihir mereka nggak mampu mencapai iblis ini. Sampai pada akhirnya, Alma menembakkan anak panahnya, iblis ini tahu kalau panah Alma diliputi encan, tapi panah milik Alma masih nggak mempan sama sekali. Dengan mudah iblis ini menangkap, dan menghancurkan panah milik Alma. Alma pun berpikir kalau jelas itu nggak akan mempan, karena itu adalah panah biasa, sedangkan di sisi Luri, masih terus berusaha, membuat panah sesuai dengan rune yang diberi Matias. Iblis ini pun terus menyerang akademi, dan para murid sudah mencapai batas sihir mereka, sedangkan di sisi Luri, masih terus gagal membuat rune Matias. Sampai hanya tertinggal satu batu lagi, dengan mengingat kembali, kata-kata dan usahanya bersama Matias, Luri mencoba kembali dengan seluruh kemampuannya, dan akhirnya panah encan itu telah diselesaikan. Alma langsung mengambil panah itu, lalu berkata kepada Luri, untuk menyerahkan sisanya kepadanya, Alma pun langsung menembakkan anak panahnya. Sedangkan di sisi iblis itu, melihat panah encan kali ini lebih waspada, iblis ini pun menghindarinya. Tapi Alma nggak mau menyia-nyiakan usaha keras yang telah dicapai oleh Luri, panah itu berbalik lagi kepada iblis, itu adalah teknik awal memanah, yang telah diajarkan oleh Matias. Akhirnya panah itu berubah mengikat iblis, dengan begitu iblis pun jatuh ke tanah, sementara Alma menghampiri sambil mengatakan, memang benar kalau hanya satu manusia akan lemah, tapi bagaimana kalau semuanya bersatu, begitulah akhir dari sang iblis digebukin semua murid akademi. Dengan begini pembasmian sudah selesai, bisa dibilang seharusnya begitu, tapi saat Alma dan Luri hendak memberi kabar ke Matias, dari atas terlihat segerombol iblis, yang sudah siap untuk menyerang mereka. Mereka pun juga menargetkan Luri dan Alma, mereka bersamaan langsung memulai pesta penyerangan mereka. Tapi tiba-tiba gerakan mereka terhenti, ternyata salah satu dari mereka, tertusuk oleh Matias, dan langsung ditumbangkan. Dan dengan gerakan yang cepat, Matias juga berhasil menumbangkan 3 iblis lagi, kini hanya tersisa 11 iblis lagi. Sementara para iblis yang tersisa bingung, nggak tahu apa yang sudah terjadi, Alma dan Luri melihat Matias, para iblis ini pun akhirnya menyadari, kalau Matias ada di belakang mereka. Matias langsung mengucapkan maaf, karena pestanya sudah dimulai olehnya. Ketua iblis pun memprovokasi bawahannya, agar nggak menyerah, karena jumlah mereka lebih banyak, mereka pun mulai berpencar untuk menyerang Matias. Tapi Matias dalam sekejap, langsung berpindah di depan ketuanya, dan langsung menebasnya dengan cepat, karena dengan mengalahkan ketuanya dulu, mereka akan kehilangan komando pertempuran. Matias pun berkata bahwa ia telah memasang dinding sihir, dan di dalam dinding itu, kekuatan mereka nggak akan berguna bagi Matias. Para iblis pun mengeluarkan sihir mereka, untuk menghancurkan dindingnya, tapi itu sudah direncanakan oleh Matias. Dengan mereka mengeluarkan sihir dari dalam dinding, akan menguras kekuatan mereka, tapi di sisi iblis dengan percaya diri nantangin Matias buat maju, karena dindingnya telah hancur. Matias pun langsung menyerang dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan para iblis bingung, gerakan Matias masih nggak terlihat, meski dindingnya telah hancur. Matias pun berhasil membunuh satu iblis lagi, tapi ternyata, tepat di titik Matias berhenti, dia sudah ditunggu oleh iblis lain, iblis itu pun langsung menyerang Matias. Tapi sangat disayangkan, gerakan iblis ini mudah dibaca oleh Matias, Matias pun mengakhirinya dalam sekali serangan. Matias langsung mengalihkan pandangannya,
terhadap iblis wanita yang ketakutan, Matias pun langsung menggal leher iblis wanita ini. Dan sekarang hanya tersisa 5 iblis saja, dan kelima iblis ini, berniat untuk menyatukan kekuatan mereka, menyerang Matias. Dan tiba-tiba, Matias melesat menumbangkan kelima iblis ini, dengan kecepatan yang nggak bisa dilihat oleh mata, tapi dapat dilihat di animenya. Dengan ini penaklukan pun selesai, Matias turun sambil disambut kepala akademi. Luri dan Alma juga menghampiri Matias sambil memujinya. Matias pun berkata kalau itu semua, berkat pedang buatan Luri. Luri pun seakan melayang, oleh pujian Matias. Tapi tiba-tiba, Matias merasakan energi sihir yang kuat. Matias lalu menyuruh Alma dan Luri ke tempat Iris, dan untuk membantu Iris di sana. Lalu Matias mengatakan kalau dia ada urusan sebentar, memang invasi iblis sudah dihentikan Matias. Tapi musuh yang sebenarnya, ada di tempat yang akan dituju Matias. Scene berpindah, menampilkan 2 iblis jauh di dalam hutan, yang berkata manusia itu lemah, dan memandang Matias sebagai monster. 2 iblis ini mengira, Matias belum menyadari kehafiran mereka, bahkan mereka juga mengatakan, meski Matias menghampirinya, sihir yang mereka gunakan di batu sihir itu akan membunuh Matias, dan tiba-tiba. Matias telah berada di belakang mereka, sambil mengatakan sihir apa lagi, yang akan digunakan mereka untuk membunuhnya. Sedangkan di sisi 2 iblis itu, terkejut melihat kedatangan Matias. Matias juga mengatakan, kalau tidak mungkin baginya mengabaikan sihir seperti ini. Bahkan Matias juga memberi saran, agar lain kali menyembunyikan kekuatan sihir, jika mau melakukan sihir seperti itu. Tapi para iblis itu malah songong, bilang sejak kapan manusia bisa mendeteksi sihir. Matias berpikir ya sudahlah. Tapi sihir yang sedang mereka tanam, menyerap nadi naga, sehingga itu akan menghambat pembuatan pelindung. Iblis yang mendengar ucapan Matias, terlihat seperti nggak ngerti apapun, bahkan Mapah mengatakan, kalau akan membunuh Matias dengan nadi naga itu. Matias pun langsung mengatakan, untuk segera memulai pertarungannya, Matias menggunakan sihir binding string, yang mengikat mereka dengan tali sihir. Matias pun mulai bersikap kejam, mengatakan sekan membunuh yang terlemah dahulu. Iblis pria itu pun seperti terbakar oleh serangan Matias, dan hancur seketika. Kemudian Matias mengatakan, bahwa selanjutnya, adalah giliran iblis wanita itu. Iblis itu pun terlihat ketakutan. Iblis ini langsung menggunakan perubahan iblis tingkat lanjut, dan berhasil melepaskan diri dari ikatan sihir Matias, lalu mencoba melarikan diri. Matias pun langsung lompat untuk mengejar iblis ini, tapi iblis ini berhasil melarikan diri, begitulah seharusnya ceritanya. Tapi Matias sebenarnya memang melepasnya, dan sudah memasang alat pelacak di tubuhnya. Dengan ini dia akan menyebarkan kabar betapa mengerikannya Matias bagi iblis. Matias pun kembali kepada alat sihir yang mereka pakai, lalu mengingat kembali, alat itu sama Ursia, dengan benda yang dibawa iblis tempo hari. Matias pun mengambil kesimpulan, kalau mungkin, itu adalah alat untuk memanggil monster hewa iblis buas skala besar. Singkat ceritanya Matias pun kembali kepada Alma dan Luri. Alma dan Luri mengatakan kalau dinding sihirnya sudah bisa diaktifkan, sedangkan Matias menceritakan hal yang sudah terjadi. Matias juga mengingatkan Alma dan Luri, punya kabar baik, tentang alat sihir, yang mereka temukan di dekat kerajaan tempo hari. Alma pun bertanya, apakah alat itu, sudah tidak akan memunculkan monster lagi? Matias langsung menjawab sebaliknya, hal yang lebih bagus lagi, pasukan iblis dengan skala besar, akan datang di kerajaan ini. Luri pun langsung berkata, bahwa dia nggak mendengar hal yang baik, selain alarm kematian. Dan di sini, kira-kira hanya Matias, yang menganggap ini adalah sempurna, didatangi oleh pasukan iblis dan monster berskala biar. Alma dan Luri pun kompak berkata, kau berbicara seolah mereka adalah sumber daya alam. Dengan tampang tanpa disa, Matias menjawab, kalau memang mereka adalah sumber daya alam. Ia mengesampingkan semua itu, karena sudah tahu lokasi kemunculan mereka. Matias mengatakan, bisa menyiapkan jebakan sebanyak-banyaknya. Sedangkan Luri berpikir, apakah benar akan tahu letak kemunculan mereka di mana? Karena sejauh ini, Luria hanya melihat aliran sihir yang kacau, setiap memasang batu sihir. Iris pun langsung menyela, kalau itu tidak masalah, karena Iris juga nggak ngerti sana sekali. Matias pun langsung bilang kepada Iris, seharusnya dia bisa mendeteksinya. Tapi Iris berkata kalau itu akan sulit, bahkan meski oleh naga sekalipun, yang bisa melakukan itu satu-satunya adalah Matias, atau mungkin orang yang mirip dengannya. Matias merasa,
Iris sedang membicarakan orang lain sekarang, Iris pun langsung bilang iya, tapi orang itu nggak ada di sini sekarang, karena dia menghilang setelah menulis surat, dia akan bereinkarnasi, itu adalah Matias yang dulu, waktu masih menjadi Gaius. Tapi mengesampingkan semua obrolan itu, Matias akan memulai mengaktifkan sihir pelindungnya. Pertama Matias menyuruh Luri, menggunakan sihir rune di batu sihir, lalu Matias mulai mengaktifkan sihir perlindungannya. Cahaya pun menjulang ke langit, di luar para murid dan kepala akademi melihatnya dengan takjub, lalu cahaya itu menyebar, membungkus kerajaan seperti di anime-anime top lainnya. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。